Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati luar biasa di mana pada saat hari ini masih ada semangat luar biasa ya. Kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama yang ada di dalam Yudas ya. Kemarin kita sudah belajar tentang salam yang diberikan Yudas dan isi, dan sekarang kita akan belajar tentang yaitu penutup dari kitab Yudas ya. Kitab Yudas sebelum Wahyu. Kemarin kita belajar salam ya, salam bahwa Yudas ini adalah adik daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia tidak mau mengakui Yesus secara langsung, tapi dia mau mengakui adiknya Yesus melalui Yakobus ya, salamnya. Tetapi dalam isinya yang berupa hukuman atas guru-guru palsu. Kita sudah belajar tentang guru-guru palsu. Siapa yang menjadi guru palsu, siapa orang yang ragu-ragu ya, telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Siapa yang ingat ya pesan-pesan dari Yudas ini? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22, pesan Yudas itu hal yang luar biasa, yang dahsyat ya, yang berkata demikian, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, ini pesan yang luar biasa, di mana pada saat itu ya, Yudas sebelum menjadi rasul, dia adalah juga seorang yang ragu-ragu. Nah, dia adalah sebagai pecundang pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan di bait Allah, dia datang berduyun-duyun dengan seluruh keluarganya. Seakan-akan keluarga ini adalah yang berkuasa. Ya. Hei, anakku Yesus, turunlah, engkau mempermalukan ya saudara-saudaramu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu? Ya. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini si Yudas ini adalah sebagai pecundang, seakan-akan dia berkuasa, bisa menurunkan Tuhan Yesus Kristus dari mimbar pada waktu dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Lebih baik engkau berkhotbah di kerajaan, lebih baik engkau menyampaikan di kota, kan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus terus berbelas kasihan ya. Sehingga pada waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit ya, di antara orang mati, barulah si Yudas ini sadar bahwa saudaranya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia tidak berani lagi ya, berbuat sebagai pecundang. Bahkan dia belajar lagi melalui rasul-rasul yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Yakobus, melalui Petrus, melalui Paulus. Dia terus belajar dan akhirnya dia mencatat benar-benar dia sudah tidak mau menjadi pecundang lagi, tetapi dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada saat hari ini kita mau belajar pesan apa yang dicatat oleh Yudas ya, adik sekandung daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama di dalam penutup, yaitu Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Saya ayat yang genap, teman-teman semuanya ayat yang ganjil, atau kita baca bersama-sama? Atau kita baca bersama-sama? Ayo, 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus,
Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Ketika Yudas ini tidak lagi menjadi pecundang, tapi hatinya diubah oleh Tuhan menjadi hati, yaitu hati berlian yang dapat bersinar-sinar mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan. Dia yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, dan pada saat hari itu dia terus mencatat dan mengingatkan kita para pembacanya. Ya, di sini yang dimaksudkan bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Ya, ini hal yang luar biasa. Tuhan menjaga supaya kita tidak tersandung. Tuhan akan memperbaharui hati kita. Tuhan akan memperbaharui karakter kita. Coba kita akan melihat satu janji Tuhan. Coba kita akan buka di dalam Yeskiel. Yeskiel pasal yang ke-36. Janji Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan pada saat hari ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Sudah ketemu semua? Ya, kami bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah hal yang luar biasa yang sering kita tidak sadari, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, kalau kita dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya hati kita yang keras, hati kita yang penuh dengan kepalsuan, hati kita yang penuh kebohongan, dengan Tuhan diganti dengan hati yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang dulu sering roh kita mati. Maksudnya mati itu adalah roh yang mengikuti ilah-ilah lain, menyembah kepada ilah-ilah lain, ilah-ilah yang tidak dapat bicara, ilah-ilah yang tidak dapat bernapas. Tetapi pada saat hari ini kita mendengarkan kebenaran Tuhan yang luar biasa, hati kita diganti hati yang baru. Mungkin pada saat itu kita mempunyai hati kepada teman, iri hati, dengki. Wah, saya bisa mendoakan orang itu menjadi sembuh. Itu adalah suatu kesombongan yang luar biasa. Hati ini harus diganti dengan Tuhan. Akhirnya hati itu diganti dengan yang baru dengan Tuhan. Akhirnya dia berkata lagi, oleh kehendak Tuhan, orang itu telah disembuhkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan yang dimuliakan, bukan diri kita sendiri. Jadi kalau kita diganti roh kita, diganti yang baru, berarti kita akan semangat terus. Berkobar-kobar semangat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mendengarkan kebenaran firman terus, sebenarnya di dalam Alkitab pada waktu pelayanan Tuhan Yesus Kristus, sampai menjelangnya Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada 3 tokoh yang seringkali dilupakan oleh orang-orang, yang mempunyai hati berlian. Siapakah mereka itu? Siapa mungkin ada yang tahu? 3 tokoh pada waktu akhir Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia ini dalam pelayanannya, menyelesaikan pelayanannya. Siapa mereka kira-kira? Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, ada yang tahu? Mas Andreas, siapa kira-kira 3 tokoh ini? Satu saja, nanti yang satu siapa lagi? Gitu. Ya. Siapa? Timotius. Ya, oke. Mas Andreas?
satu aja yang langsung bersentuhan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan, kalau Timotius adalah bersentuhan dengan Paulus, menjadi murid Paulus, tetapi yang langsung berhubungan dengan Tuhan Yesus pada saat itu 3 tokoh ini. Simon dari Kirene? Ya, Simon dari Kirene 1. Tinggal 2. Tinggal 2. 3 contoh yang sering dilupakan oleh orang-orang Kristen. Satu adalah pertama kali pada waktu Tuhan Yesus mau mengadakan suatu perjamuan. Siapakah mereka yang datang? Pada waktu perjamuan, mau mengadakan perjamuan malam, siapa yang datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu? Dia adalah hurufnya M. Hurufnya M. Maria Magdalena. Coba lihat di dalam Yohanes 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita ambil ayat yang ketiga aja ya, supaya cepat nanti. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Ya, kami bacakan. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyakinya kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang ke-6, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat akan penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Apa maksudnya? Hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Satu hal yang dasar. Ketika Magdalena mempunyai suatu hal yang luar biasa, harta yang dimilikinya satu-satunya. Kalau kita melihat harta yang dimiliki Maria Magdalena seharga 300 dinar. Padahal upah pada saat itu sehari semalam bekerja hanya 1 dinar. Berarti dia bekerja selama 1 tahun penuh dipersembahkan oleh Tuhan. Dia sangat mulia mempersembahkan apa yang dimilikinya. Demikian juga sebenarnya kita yang sedang mendengarkan kebenaran firman itu, kita harus memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi kita pada waktu memberikannya itu bukan sebagai korban, ya, tetapi kita belajar menjadi suatu hal yang luar biasa dalam Tuhan, yaitu menjadi seorang pemenang, bukan menjadi salah satu korban dari pemberian itu. Tetapi kalau kita melihat ayat selanjutnya, ya, kalau mungkin pada saat itu
Ya. Maria Magdalena mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan Yesus dengan berkata dengan sombongnya, "Hei Tuhan Yesus, aku memiliki minyak seharga 300 dinar. Aku mau mencurahkan ini ke dalam kakimu dan aku akan mengelap atau mengelap itu apa ya? Membasuh kakimu dengan rambutku." Mungkin Tuhan berkenan pada dengan kesombongan itu. Tidak akan berkenan. Tetapi pada saat itu dia tidak menghiraukan ejekan, olokan dari rasul-rasul pada saat itu di tempat itu. Ada yang mengatakan, "Hei kamu pelacur. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau itu adalah seorang pelacur?" Apalagi Yudas Iskariot, ya, seorang pencuri, ya, yang seringkali mencuri uang kas itu mengatakan kepada Maria Magdalena, "Minyak seharga segitu mahalnya, lebih baik dijual untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin, orang yang tidak mampu." Dan pikiran Yudas, kalau itu memang dijual betul untuk diuangkan, diserahkan kepada bendaharanya ya Yudas sendiri. Mungkin ditilep sendiri sama Yudas. Makanya pembelaan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa kepada Maria. Biarkanlah dia mengurapi aku. Itu adalah tanda suatu persiapan bagi penguburanku. Itu pembelaan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian membela Maria, tidak ada yang berani berkutik berkata. Karena seorang di situ semua rasul-rasul tahu siapakah Yudas itu. Dan Tuhan Yesus tahu persis apa yang ada di dalam pikiran Yudas saat itu. Maka Tuhan Yesus menegur dengan keras. Orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Karena Tuhan Yesus mengatakan demikian karena dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, bahwa Yudas akan jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak bersama-sama kamu senantiasa, tetapi orang miskin senantiasa berada bersama-sama dengan kamu." Itulah hal yang luar biasa. Ya. Satu tokoh ini yang bisa memberikan inspirasi dalam setiap kehidupan kita. Dia berani berkorban ketika dia mendengarkan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Janji yang luar biasa. Janji yang tidak dapat dimiliki oleh dunia, yaitu keselamatan. Tetapi kita yang menjadi anak-anak daripada Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberikan janji yang luar biasa, yaitu keselamatan yang kekal. Demikian juga Maria Magdalena ini mendapat perhatian yang khusus di mata Tuhan. Buktinya sampai membela Maria Magdalena. Biarkanlah mereka mengurapi aku dengan minyak, bahwa mereka tahu bahwa sebentar lagi aku akan dikuburkan. Dia akan mempersiapkan aku dikuburkan. Maka sebelum dikuburkan Tuhan Yesus diminyaki oleh Maria Magdalena. Begitu juga cara membasuh minyak di dalam kakinya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia tidak memandang ke kanan dan ke kiri. Dia lurus ke depan, sujud kepada Yesus. Bahkan bukan pakaiannya yang gombal seperti ini yang dipakai untuk mengelap kakinya, tapi mahkotanya Maria Magdalena sendiri. Dia mempunyai rambut, seorang wanita kalau mempunyai rambut panjang, biasanya itu adalah mahkota yang paling indah bagi wanita. Tetapi mahkotanya itu dilepaskan untuk mengelap kaki Yesus. Begitu rendahnya dia. Serendah-rendahnya dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Sehingga dia sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak mendengarkan. Dia diejek sebagai pelacur. Dia diejek suatu perkataan yang luar biasa. Itu adalah suatu pemborosan. Ya. Dikatakan seperti itu kata Yudas. Tetapi dia tidak memperdulikan itu.
Dia adalah seorang yang tulus hatinya. Dia tidak mau menjadi pecundang seperti Yudas. Ya. Seakan-akan menegur, seakan-akan mengingatkan yang baik. Itu lebih baik dijual. Itu lebih baik untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Dia menjadi pecundang. Tetapi dalam hatinya yang sangat kotor, dia mau mengambil pada saat itu. Karena dia adalah sebagai koruptor pada waktu itu. Yaitu uang persembahan sering dipakai dia. Makanya pada waktu imam-imam pada saat itu mengatakan, kamu akan tak beri uang 30 sikal perak emas. Maka dia langsung menerima, dia menjual Tuhan Yesus Kristus. Itulah hati pecundang. Nah, saat hari ini kalau kita merenungkan firman Tuhan yang dicatat oleh Yudas ini, sebenarnya hal yang luar biasa kalau kita terus membaca dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang dimaksud. Tuhan selalu menjaga, Tuhan yang kuasa, Tuhan memberikan yang dasar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan hati kepada kita, Tuhan memberikan karakter bagi kita, karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita berjalan lagi, siapakah tokoh dalam sejarah pada waktu Tuhan Yesus Kristus masih hidup? Tadi adalah Maria Magdalena. Tinggal 2, yaitu Simon dari Kirene. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal 15 ayat 21. Coba kita melihat Markus ya. Markus 15 ayat yang ke-21. Kadung diwaca lah ketibake Lukas. Markus pasal 15 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dari Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Kalau kita melihat pada saat itu, Tuhan Yesus sudah terhuyung-huyung memikul kayu salib. Yang sebenarnya kitalah yang memikul kayu salib itu. Tetapi ada satu pengganti pada saat itu, yaitu Simon dari Kirene. Apakah dia menjadi korban pada waktu disuruh serdadu-serdadu untuk memikul salib itu? Dia tidak merasa menjadi korban pada saat itu. Dia dipaksa oleh serdadu-serdadu itu adalah dia memiliki hati yang sangat tulus. Dia mempunyai suatu kesempatan untuk melayani Tuhan pada saat itu. Sehingga dia rela memikul salib itu sampai dalam Golgota. Dia tidak merasa menjadi korban untuk suatu batu sandungan di dalam hatinya. Kalau mungkin pada saat itu Simon dari Kirene ini menyangkal dan tidak mau memikul salib daripada Tuhan Yesus Kristus, mungkin bisa saja serdadu-serdadu itu tidak memaksa dia karena dia sudah tidak kuat, mungkin alasannya tidak kuat dan bagaimana. Tetapi bagi Simon dari Kirene ini adalah suatu kesempatan yang sangat indah. Aku bisa melayani Tuhan melalui memikul salib ini, ya, sampai ke Golgota. Apa hasilnya nanti?
kita akan melihat nanti hasil dari Simon dari Kirene. Itu hal yang luar biasa. Demikian juga pada saat hari ini kita seringkali ya, pada waktu melayani Tuhan, ada teman mungkin mengatakan seperti ini, kamu mengikuti Tuhan sudah berapa puluh tahun? Kamu sudah beribadah kepada Tuhan sudah berapa puluh tahun? Kamu membayar persembahan perpuluhan sudah berapa tahun? Kamu mengikuti acara-acara gereja sudah berapa tahun? Apakah kamu sudah diberkati Tuhan? Kalau kita pada saat itu mendapatkan ocehan-ocehan seperti itu, kita merasa suatu, ya, wah iya ya, saya selama ini belum diberkati Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Berarti hati kita juga menjadi hati seorang pecundang juga, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan nanti. Tetapi pada waktu kita diejek, diolok, ya, dipengaruhi oleh teman, tetapi kita tetap bersabar, Tuhan Yesus ada di dalam hatiku, maka dia akan menyelesaikan segala perkara yang ada dalam. Itu adalah ujian yang luar biasa, seringkali yang dialami oleh Simon dari Kirene ini. Dia mungkin diejek dengan teman-temannya pada saat itu. Hei Simon, jangan mau, itu tanggungan Tuhan Yesus, tanggungan Yesus Kristus memikul salib itu sendiri. Kita tidak ikut-ikutan, kita tidak berdosa, kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Biarlah ditanggung orang jahat itu sendiri, kan seperti itu. Tapi Simon dari Kirene ini tahu bahwa dia adalah juru selamat dunia dan akhirat. Maka dia mau berkorban memikul itu dengan sukacita yang luar biasa. Ya. Karena hati Simon Kirene itu berkobar-kobar, mendapat suatu kesempatan yang luar biasa untuk melayani Tuhan saat itu. Nah, bagaimana dalam setiap kehidupan kita saat hari ini? Apakah kita masih berkobar-kobar untuk memikul salib daripada Tuhan Yesus Kristus ini? Bagaimana caranya kita memikul salib ini? Supaya kita sampai di tempat tujuan. Yaitu memiliki iman yang kuat, hati yang teguh, bersandar kepada Tuhan dengan kuat luar biasa. Dan kalau kita melihat akhir daripada Simon Kirene ini, ya, anaknya yang bernama Alexander dan Rufus ini menjadi rasul daripada Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid daripada Paulus. Akhirnya dia dan seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan pada saat itu, setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sampai Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Korintus, Ibu Rufus adalah seperti ibuku sendiri. Kenapa berkata demikian? Ibu Rufus itu siapa? Ibu Rufus adalah istri dari Simon dari Kirene yang memikul salib itu. Ketika Simon Kirene memikul salib ini, sebenarnya ada pahala yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Katanya orang-orang seberang ke sana ada pahala ya. Tetapi itu adalah berkat Tuhan yang tersendiri, yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia. Tetapi Tuhan telah memberikan janji juga kepada Simon Kirene dan seluruh keluarganya, akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita melihat satu pecundang yang luar biasa pada saat, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Samuel, kalau nggak salah di dalam Samuel berapa ya kemarin, Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Itu adalah sejarah dari Nabi Daud. Nabi Daud pada waktu mengusung tabut perjanjian Allah. Pada waktu mengusung tabut perjanjian Allah dari Imam Abinadab, mau dibawa ke Yerusalem. Ya. Aturannya padahal kalau mengusung tabut perjanjian Allah itu harus dipikul para imam-imam sampai ke Yerusalem. Tetapi pada saat itu Imam Abinadab tidak memikulnya.
tetapi dia menaikkan tabut perjanjian Allah ini melalui yaitu kereta. Keretanya yang digeret oleh lembu. Tetapi pada waktu saat dia melewati suatu bukit pegunungan, lembunya kakinya terpelecok dan tidak bisa berjalan. Nah, pada saat itu juga ketakutan Usa luar biasa, akhirnya dia menahan tabut perjanjian itu. Pada saat dia menjamah tabut perjanjian begini, roh Tuhan menyambar seperti petir, dar gitu. Anak Abinadab Usa ini dan saudaranya meninggal pada saat itu juga. Nah, Daud sangat marah sekali pada saat itu. Kenapa kok tidak dipikul? Kok tidak dipikul dengan para imam-imam? Akhirnya dia merasa suatu ketakutan sekali kepada Tuhan. Akhirnya dia apa? Tidak jadi membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Tapi ditempatkan, dia berbelok ditempatkan di yaitu Imam Obed Edom. Nah, Obed Edom ini tidak menjadi korban. Ya, dia tidak merasa menjadi korban pada waktu dititipi tabut perjanjian oleh Daud. Tetapi Daud pikirannya saat itu sangat jelek sekali. Kejelekannya gimana? Wes, paling kasarannya begini. Engko sing disamber karo Tuhan, sing dipateni mbek Tuhan ben Obed Edom. Tabut perjanjian ini tak kek omahe Edom. Seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Obed Edom menerima tempatnya ditempati tabut perjanjian ini, dia sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Aku diberi kepercayaan oleh Tuhan yang Maha Kudus yang luar biasa. Aku boleh merawatnya tabut perjanjian ini. Dari situ dia tidak menjadi korban, tetapi dia membuat hatinya menjadi suatu pemenang yang luar biasa karena diberikan mandat oleh Tuhan untuk merawat tabut perjanjian itu. Nah, ketika melihat kurang lebih 3 bulan lamanya, ya, Obed Edom memelihara tabut perjanjian Allah ini, diberkatilah luar biasa. Baik keluarganya, diberkati dengan segala macam kekayaan. Nah, dari situ Daud bingung lagi. Berarti pada waktu saya menempatkan tabut perjanjian itu ke rumah Obed Edom, Obed Edom tidak dibunuh dengan Tuhan. Kenapa ya? Padahal pikiran Daud, ben mati. Ya, Obed Edom ben mati. Disamber oleh Tuhan kalau dia berani menjamah tabut perjanjian ini. Tetapi dia memiliki hati seorang pemenang. Dia memiliki hati yang berlian menikmati kebesaran Tuhan, menghargai aturan-aturan Tuhan yang disampaikan kepada dia pada saat itu. Sehingga dia merawat tabut perjanjian itu dengan luar biasa. Akhirnya dia diberkati. Demikian juga pada saat hari ini sebenarnya teman-teman kita semua. Kita sudah belajar pada saat hari ini. Ketika kita menerima tabut perjanjian adalah darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memeliharanya dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita. Karena kita sudah diperbaharui hati kita, yaitu melalui penyucian darah Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang luar biasa. Nah, ketika itu akhirnya Daud mengambil lagi tabut perjanjian itu, dibawa pulang ke Yerusalem dengan dipikul para imam-imam. Tetapi berkat terus mengalir kepada Obed Edom, dan sampai sekarang tabut itu di Israel menjadi suatu berkat luar biasa sampai sekarang. Haleluya. Amin. Kejayaannya yang pertama adalah dialami oleh Nabi Salomo.
ketika tabut perjanjian diletakkan sana. Luar biasa, itu adalah hal yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita melihat hal yang ketiga. Siapa orang yang ketiga ini? Yang langsung bersentuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Maria Magdalena untuk menjadi contoh mempunyai hati berlian. Yang kedua adalah Simon dari Kirene. Yang ketiga ini siapa? Ayo. Firman Tuhan tidak ada mungkin, tapi pasti. Haleluya, bukan Petrus. Siapa mereka itu? Yusuf orang Arimatea. Loh, kenapa kok Yusuf orang Arimatea? Dia langsung bersentuhan dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kematian Tuhan Yesus Kristus jam 3 sore, waktu menghadapi petang, Yusuf Arimatea ini adalah seorang yang kaya raya. Dia merindukan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar dia seorang tokoh agama, imam besar juga. Tapi dia mempercayai Yesus secara diam-diam. Dia ngomong dengan Pilatus saat itu. Bolehkah aku menurunkan mayat Tuhan Yesus Kristus? Tak dekek kuburanku sing anyar, kan seperti itu. Akhirnya pada saat itu dia diizinkan untuk merawat mayat Tuhan Yesus Kristus. Padahal kuburan yang digali oleh Yusuf orang dari Arimatea ini adalah untuk persediaan bagi keluarganya. Tetapi ketika Yesus mati, dia memiliki hati yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa, ya, untuk memiliki Yesus seutuhnya. Akhirnya dia merawat Tuhan Yesus Kristus dan diletakkan dalam kuburnya. Sebenarnya untuk keluarganya, untuk keperluan keluarganya. Tetapi dengan Yusuf ini diperuntukkan oleh Tuhan. Nah, demikian pada saat hari ini kalau kita melihat kehidupan diri kita sendiri pada saat hari ini. Apakah kita sudah menjadi milik Yesus seutuhnya? Apakah kita sudah menyerahkan memiliki Yesus untuk seutuhnya? Menyerahkan kehidupan kita dan Yesus ada di dalam hidup kita. Apakah hati kita sudah menancap betul-betul di hati Yesus? Apakah kita mau merawat Yesus yang ada di dalam hati kita? Apakah kita mau merawat Yesus yang ada dalam pikiran hati kita? Supaya karakter kita bisa dirubahkan. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan roh yang baru. Hati yang baru dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita semakin dijaga. Semakin mempunyai otoritas yang daripada Allah sendiri. Tetapi ketika itu, apa yang terjadi ternyata? Tuhan Yesus tidak memakai lama kuburan itu. Hanya meminjam saja. Aku pinjam 3 hari 3 malam, setelah itu tak kembalikan, kan seperti itu. Tuhan Yesus hanya menguji hati setiap orang. Di dalam hati kita. Sebenarnya kita sudah diberkati oleh Tuhan pada hari-hari ini. Apakah kita masih terikat? Kita mendengarkan suara Tuhan lebih hari, lebih berfokus lagi. Supaya hati kita benar-benar yakin bahwa Yesus sebagai Tuhan dan penolong kita. Roh yang ditempatkan kepada kita itu tidak selama-lamanya. Kalau kita melihat perumpamaan daripada Yesus meminjam dari kubur ini tadi. Roh Tuhan akan pulang sewaktu-waktu. Nah ini roh jasad Tuhan Yesus pada waktu itu sebagai manusianya, dia meminjam tempat selama 3 hari 3 malam. Nah pada saat hari ini roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita tinggal berapa malam lagi, berapa hari lagi di dalam setiap kehidupan kita. Padahal Tuhan hanya meminjam, percaya pokok tau awakmu telele, percaya pokok tau nduk kan seperti itu.
Aku akan mengasihi engkau. Kan seperti itu. Ada suatu tokoh lagi satu di dalam Alkitab. Seorang pecundang yang luar biasa. Yaitu Samuel. Samuel siapa itu ya? Raja Samuel ya. Nah, pada saat itu loh yang diganti oleh Daud itu loh. Saul bukan Samuel, Saul ya, puji Tuhan, Saul. Nah, pada saat itu kalau kita melihat Daud yang masih ingusan, yang masih bocah, bertarung dengan seorang Goliat. Kenapa Daud pada saat itu berani menghadapi Goliat? Karena pada saat itu orang-orang Israel tidak ada yang berani satupun yang menghadapi Goliat. Tetapi pada saat itu Daud datang pada Saul. Raja Saul berkata, "Kamu itu anak ingusan. Wes nek mati-mati wae. Kowe perang karo Goliat. Paling karo Goliat awakmu didek di pedang apa dibacok mati." Tetapi apa yang dikatakan Daud pada saat itu? Oh, luar biasa, aku menjadi seorang pemenang. Tuhan telah membela aku. Beruang dan singa aja dapat kubunuh. Tetapi saya yakin dan percaya orang yang tidak bersunat Goliat itu pasti akan kami bunuh juga. Dengan perkataan yang sangat sombong sekali Saul berkata kepada Daud ya. Wes nek mati-mati yo kowe tarungo karo Goliat. Tetapi apa yang terjadi? Daud memiliki hati pada saat itu menjadi seorang pemenang, bukan menjadi seorang pecundang seperti Saul yang akhirnya mati juga mencari seorang dukun ya, mengenaskan matinya Saul itu. Dia sebenarnya seorang raja yang diurapi Tuhan, yang memimpin bangsa Israel, tetapi pada masa tuanya dia sudah tidak percaya kepada Tuhan. Dia mencari paranormal untuk peperangan itu. Nah, pada saat itu memang dia mencari Samuel pada saat itu, yaitu seorang imam yang mengurapi Saul dan yang mengurapi Daud. Pada saat itu Samuel sudah meninggal, akhirnya dia bingung. Akhirnya dalam peperangan dia minta petunjuk, dia datang kepada ahli-ahli nujum. Nah, ini berarti dia kan juga menjadi seorang pecundang, seorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya dia tidak memiliki harta warisan Israel lagi. Dan seluruh anak keturunannya binasa, tidak ada yang hidup. Tetapi pada saat itu, ketika Daud diperhadapkan, dia mengatakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Yesus Kristus." Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari yang sangat indah ini, janganlah kita mempunyai hati seorang pecundang, tapi mempunyai hati yang berlian, yang diberikan oleh Tuhan, hati yang baru dan roh yang baru. Inilah hati seorang berlian yang diberikan oleh Tuhan kepada tiga tokoh ini, dan ini juga akan diberikan kepada kita semuanya. Kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Akhirnya Daud mengalami suatu kemenangan yang luar biasa. Apa yang menjadi fokus pada saat hari ini, catatan-catatan dari Yudas ini, hanyalah untuk mengingatkan kita atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia selalu mencatat, dia tidak ingin menjadi pecundang, tetapi dia ingin semua pendengar, semua pembaca kembali kepada Tuhan ya, yang dapat memisahkan antara daging dan roh. Sehingga pada saat hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menerima suatu keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, pada saat hari ini kita juga akan memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita akan memberikan satu persembahan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita untuk menikmati hasil dari pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu darah
dan daging Tuhan Yesus Kristus yang dicambuk-cambuk 2000 tahun yang lalu. Dan pada hari ini, kalau kita menikmati roti sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar begitu sakitnya Tuhan Yesus ya, menerima suatu cambukan. Sebenarnya kita yang dicambuk, tetapi diganti oleh Tuhan Yesus Kristus yang mau kita nikmati bersama-sama. Darahnya tercucur di mana-mana, itu yang diberikan kepada kita. Berarti pada waktu kita meminum darah daripada Tuhan Yesus Kristus, kita menikmati roti sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus, berarti kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi siapa-siapa.